Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala 'ala ayatu ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pada hari ini, di mana bertemunya dua kemuliaan. Kemuliaan Sayyidul Ayyam, kemuliaan di hari Jumat, dan kemuliaan bulan Zulhijjah, salah satu dari 4 bulan yang mulia, yang 10 hari pertamanya merupakan hari-hari terbuat untuk kita melakukan amal soleh. Ma fi ayyamin amalus solih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul usra. Tidak ada hari di mana amal kebaikan saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita hidup, badan yang sehat, dan masih istiqomah kita dalam menjalankan agama Allah. Untuk itu, marilah kita bersyukur dengan kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga langkah kaki kita dalam kita menunaikan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan memberatkan timbangan yang semoga kita semua, keluarga kita semua, Allah izinkan masuk surganya. Kemudian marilah kita bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam sebagai rahmat seluruh alam. Jamaah Jumat rahimakumullah, saat ini marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan istiqomah kita menjalankan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Teruslah kita berupaya untuk meraih cinta
dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma taqarraba illa 'abdi bi syai'in ahabba illa mimma aftaradtu. Wa ma zala yataqarrabu illa bin nawafili hatta uhibba. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya, dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan-perbuatan sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai khatib saya mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah adalah waktu untuk menyembelih hewan kurban. Kurban adalah menyembelih hewan ternak seperti kambing, sapi, kerbau dan unta, dengan niat tujuan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah dan kini telah menjadi tradisi umat Islam di seluruh dunia dan memiliki makna yang sangat dalam dan kuat yang harus kita pahami oleh setiap muslim. Kurban juga merupakan bentuk sedekah dan jalan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini seluruh umat Islam di seluruh dunia melaksanakan yaitu Idul Adha, atau sering kita juga sebut dengan Idul Kurban, hari raya kurban. Karena pada hari ini ada satu amal, ada satu ibadah khusus yang Allah perintahkan, yang Allah ingatkan bagi kita semua, yakni ibadah kurban. Oleh karena itu, ada banyak sekali hikmah di dalam ibadah kurban itu. Yaitu yang pertama, hikmah ibadah kurban dapat menunjukkan sikap syukur manusia. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak yang nikmat yang Allah berikan, sehingga ketika kita menghitungnya tidak dapat kita akan menghitung nikmat yang telah Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah orang yang terputus dari nikmat Allah. Semoga kita semua Allah berikan, Allah tanamkan dalam iman kita, Allah jadikan kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Lalu yang kedua, hikmah ibadah kurban yaitu ibadah kurban sebagai sarana belajar untuk kita ikhlas. Ibadah kurban memerlukan keimanan dan keikhlasan. Tanpa itu
akan terasa berat untuk kita laksanakan. Karena harus mengeluarkan harta untuk membeli hewan kurban yang tujuannya kita bagikan kepada masyarakat atau tetangga sekitar kita. Keikhlasan ditunjukkan dengan harapan untuk kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi penyemangat kita untuk kita berkurban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-17 ayat yang ke-37. La yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Lalu yang ketiga, jamaah Jumat rahimakumullah, hikmah ibadah kurban yaitu dapat memupuk kepedulian kepada sesama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Oleh karena itu, marilah di dalam hati kita ketika hikmah berkurban ikhlas memupuk untuk menanamkan diri kita melihat saudara-saudara kita dengan hikmah ibadah kurban yang kita lakukan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan. Lalu yang keempat hikmah ibadah kurban yaitu menyiarkan agama Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-34. Dan bagi tiap-tiap amal telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah Allah rezekikan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang yang telah menyisihkan hartanya, yang telah tunduk patuh kepada Allah, berserah diri kepada Allah, yaitu dengan cara berkurban. Lalu yang kelima, hikmah ibadah kurban yaitu dapat meningkatkan iman dan takwa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamanhunna. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia qala inni ja'iluka linnas, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Qala wa min dzurriyyati qala lana yalalu ahdil zalimin. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin
dari surah Al-Hajj bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasul, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, untuk pelajaran bagi kita bagaimana keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan syariat Allah. Lalu yang keenam, hikmah ibadah kurban yaitu terpelihara dari kikir dan menjadi beruntung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattakullah mastata'tum." Maka bertakwalah kamu kepada Allah. Wasma'u wa'ati'u. Wanfiqu khairan li anfusikum. Wa may yuqa sukha nafsi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik darimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari sifat kikir, faulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam surah At-Taghabun, surah yang ke-28 ayat yang ke-16 tadi sudah jelas salah satu hikmah di dalam kita menjalankan ibadah kurban dapat mengikis, dapat menghilangkan sifat kikir dalam diri kita, dan Allah berikan yang namanya balasan langsung. Kita akan menjadi hamba Allah yang beruntung. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga dengan kita mengetahui hikmah-hikmah berkurban, menjadikan kita yang tahun ini belum Allah berikan kesempatan rezeki untuk berkurban, semoga di tahun yang akan datang Allah berikan kita sehat, Allah berikan limpahan rezeki, sehingga kita bisa berkurban sebagai salah satu bentuk dalam kita melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك. اللهم أعيد المسجد الأقصى، اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله الأكبر. أقيم الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان